Jadi ada yang nanya, Mas, apa yang dimaksud dengan metode trade price action dan harus pelajarin sebagai dasar itu apaan aja? Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Fadli, masih di channelnya Nusantara Invest Community, tempatnya para trader Nusantara teredukasi. Ya, seperti biasa teman-teman, di channel YouTube ini saya mencoba menjawab banyak pertanyaan dari teman-teman semua. Saya saring, ada yang langsung dijawab sama teman-teman admin, ada yang langsung dijawab sama saya di komentar video di YouTube misalnya, di Instagram, di DM, dan lain-lain. Dan ada juga yang pertanyaannya bagus, biasanya saya angkat nih ke dalam sebuah video kan gitu ya. Nah kebetulan hari ini saya lagi jalan-jalan ke mall di deket rumah sih sebenarnya. Jadi ini jaraknya sekitar 10 menitan lah mungkinnya dari rumah. Dan sempat makan steak, ya kayaknya asik deh tempatnya untuk jawab pertanyaan. Karena matahari sore gitu ya, jadi wah ini kayaknya lightingnya oke juga nih, saya bilang seperti itu ya. Jadi tadi sempat beli parfum nih di CNF Perfumery di sini. Ini parfum favorit saya. Jadi saya punya beberapa Montblanc, salah satunya adalah yang Legend Spirit. Ya, ini yang favorit istri saya sih sebenarnya. Jadi ini asik lah. Wanginya manis kalau kata istri saya gitu ya. Oke, ada satu pertanyaan yang menarik. Sebenarnya ini ada dua sih pertanyaan yang masuk ke dalam Instagram dari story Instagramnya NFC di hari Sabtu atau hari Minggu kemarin tuh. Ya, di sekitaran awal September, minggu pertama bulan September. Nah, di Instagramnya itu ada pertanyaan tentang price action. Nah, sebenarnya price action ini pasti muncul di training forex manapun di Indonesia. Selalu disebut, selalu dibahas seperti itu ya. Nah, sebenarnya teman-teman ngerti nggak sih sebenarnya apa fungsi price action dan kenapa kita perlu tahu minimal price action itu apa, terus dipakainya sampai sejauh apa sebagai seorang traders, kan gitu ya. Oke, jadi pertanyaan yang muncul dari yang pertama dari Mas @ongah_hermanto. Mas, apa yang dimaksud dengan metode trade price action? Oke, ini pertanyaan yang pertama dari beliau. Jadi ini ngomongin tentang price action. Apa yang dimaksud katanya? Nah, senada dengan pertanyaan kedua dari @asep rojali. Nah, dia nanya, ketika belajar price action, kira-kira sub-sub yang harus dipelajari sebagai dasar itu apaan aja katanya. Oke. Jadi di dalam video ini saya pengen ngobrol singkat tentang price action sama teman-teman semua, tentang apa yang perlu teman-teman milikin sebagai dasar pengetahuan sebagai seorang forex trader tentang price action. Nah, awalnya saya pengen teman-teman tahu dulu nih, kalau misalnya price action itu teman-teman bisa bisa pelajari lebih dalam di Google, di buku-buku forex, dan di mana-mana semuanya biasanya bahasanya mirip-mirip lah, kurang lebih sama gitu ya. Jadi price action ini ngomongin tentang apa yang sudah terjadi di masa lalu dan kita melihat harga di masa lalu sebagai acuan untuk mengambil keputusan terhadap tradingan kita di masa depan, kurang lebih seperti itu. Biasanya ini ngomongin tentang bahasa-bahasa laporan ya, bahasa laporan dari teman-teman analis gitu ya, bukan teman-teman untuk traders. Jadi full teman-teman yang jadi analis saja gitu kurang lebih. Jadi ngomongin support resisten, ngomongin harga rata-rata mahal, harga rata-rata murah, dan seterusnya. Nah, price action ini biasanya dipakai untuk membantu mengambil keputusan, bukan untuk membuat teman-teman mendapatkan keputusan final. Nah, ini perlu teman-teman garis bawahin. Biasanya dibahas tentang support resisten misalnya. Nah, support resisten itu adalah harga rata-rata yang terjadi di masa lalu untuk jadi acuan di masa depan. Itu bagian dari price action juga. Atau bisa juga ngomongin tentang moving average ya, nambahin sedikit indikator moving average dalam tradingan kita, itu bagian dari price action juga. Atau misalnya bentuk-bentuk candle misalnya seperti bentuk bullish engulfing misalnya, atau misalnya pin bar seperti itu, morning star, evening star misalnya, dan lain-lain. Nah, itu bagian dari cara kita mendapatkan tambahan kesimpulan, kurang lebih seperti itu teman-teman. Nah, untuk itu saran saya buat teman-teman semua, price action itu tidak harus dipelajari dengan sangat detail sampai teman-teman bisa mendapatkan kesimpulan atau keputusan mau beli atau jual di mana dari price action teknik. Menurut saya seperti itu teman-teman. Saya secara pribadi tidak menggunakan support resisten misalnya untuk menganalisa harga. Tapi support resisten itu buat saya, buat tempat saya belajar, dan mayoritas mentor yang saya miliki, instruktur yang saya miliki, itu biasanya menggunakan support and resisten itu sebagai secondary evidence aja, sebagai tambahan untuk mendapatkan kesimpulan seandainya teman-teman belum yakin terhadap trading plan yang teman-teman dapat gitu. Karena balik lagi,
Untuk menganalisa sebuah harga, menurut saya secara pribadi, saya selalu mengambil kesimpulan berdasarkan hukum permintaan dan penawaran, berdasarkan supply and demand di market. Dan support resisten yang muncul di chart itu hasil dari bekerjanya supply and demand di masa lalu, teman-teman. Jadi misalnya ada area drop base drop seperti itu ya. Drop base drop, kita buka sell area di sini misalnya. Kita pengen sell kalau harganya balik lagi. Nah, ketika harganya balik ke sini, terus turun lagi, di bawah ini ada di masa lalu yang namanya rally base rally misalnya. Ini juga bisa mantulin harga. Mentok lagi ke sini, balik lagi ke sini, mentok lagi ke sini, sehingga membentuk support dan resisten seperti itu. Nah, kalau teman-teman ambil ini sebagai kesimpulan di masa depan untuk teman-teman trading gitu ya, area tersebut area yang sudah tidak fresh. Kita pengen ketika pertama kali support atau resisten terbentuk, kita buy atau sell di sana, teman-teman. Oke, ketika teman-teman ambil buy atau sell-nya di support atau di resisten, itu sudah sentuhan kedua atau bahkan ketiga atau keempat, sehingga sudah memiliki probabilitas yang lebih rendah. Itu alasan kenapa saya nggak mau ngambil teknik support and resistance sebagai cara untuk mengambil keputusan saya buy atau sell di harga-harga tertentu gitu. Jadi kalau teman-teman ngomongin tentang price action, oke, buat saya itu kepake hanya sebatas untuk membantu mengambil keputusan aja, minimal ngerti trennya ke arah mana. Oke, ini uptrend berdasarkan misalnya moving average gitu ya, berdasarkan misalnya bentuk pola-pola pembalikan arah, baik itu arah dari naik jadi turun atau turun jadi naik, uptrend jadi downtrend atau sebaliknya, kurang lebih seperti itu. Tapi untuk belinya di harga berapa, SL-nya di harga berapa, TP-nya di harga berapa, itu semuanya berdasarkan area-area supply and demand gitu ya. Nah, bentuk areanya seperti apa, teman-teman bisa ikutin live trading kita tuh. Teman-teman bisa tonton di YouTube, ini ada cara-cara pandang kita terhadap market di video-video live trading, ada di playlist live trading. Teman-teman buka di playlistnya live trading di YouTube-nya NFC Forex TV ini. Atau bisa juga teman-teman hadir di live webinarnya supaya dapetin contoh kasus langsung yang bisa teman-teman praktekin langsung di akun teman-teman semua. Caranya gimana, Mas? Hadir aja ke live webinarnya di NFC Publik, itu ada, atau live webinar yang setiap minggu dibikin di dalam NFC VIP buat teman-teman yang members NFC VIP ya. Tapi buat teman-teman yang belum jadi member NFC VIP gimana, Mas? Ya belajar di Publik dulu aja kok. Teman-teman masuk, cari di bawah video ini kalau teman-teman belum masuk ke dalam tribe-nya, ke dalam komunitasnya, ke dalam grup discussion kita, teman-teman klik nfcvip.com/komunitas, itu gratis. Teman-teman klik yang garis miring komunitas, diklik, teman-teman masuk ke situ, pelajarin apa yang teman-teman bisa dapat, daftarin diri teman-teman semua, masukin nama, email, nomor telepon, dan teman-teman klik daftar. Sistem akan kirimin email ke teman-teman semua cara gabung ke dalam grupnya yang terbaik seperti apa. Oke, dan ini free buat teman-teman semua, diskusi di sana gratis. Kita akan kasih tahu before and after-nya sebuah transaksi. Kita akan kasih tahu kenapa transaksinya diambil, sehingga dasar-dasar seperti price action tadi mungkin bisa berguna juga buat teman-teman semua. Oke, nah sampai di sini mudah-mudahan teman-teman bisa paham kenapa price action kita ambil dan kenapa price action tidak kita ambil sepenuhnya. Itu juga mungkin dapat pencerahan kurang lebih ya. Kalau misalnya teman-teman pengen dapat tambahan lagi pencerahan, silahkan komentar di bawah video ini. Mungkin ada pertanyaan lanjutan atau pertanyaan lain yang berhubungan dengan forex trading, monggo di-input aja di bawah video ini di kolom komentar. Saya akan dengan sangat happy menjawab, dan kalau pertanyaannya bagus kita bahas di video-video selanjutnya. Oke? Thank you teman-teman, video edukasinya sampai di sini dulu. Sampai ketemu di video-video edukasi berikutnya. See you.